Selamat datang di Kampung Tugu, Jakarta Utara, di mana suara krong-krong gitar kecil menyimpan cerita 400 tahun. Betul sekali. Kita bicara tentang keroncong Tugu, musik warisan komunitas Tugu, keturunan Portugis yang menjejak di Batavia, lalu menetap di rawa-rawa, dan membangun komunitas unik. Anda tahu nggak? Tanggal 11 Desember ini, jadi hari spesial. 100 tahun keroncong Tugu dirayakan lewat drama musikal kolosal dan pertunjukan musik yang melibatkan 150 seniman. Ini adalah momen yang paling penting karena 100 tahun kami sanggup mempertahankan budaya leluhur kami yang sudah berjalan dari generasi ke generasi, sehingga pada saat ini keroncong Tugu masih tetap berdiri dan tegak ke depan dan dibina oleh pemerintah sebagai salah satu kearifan lokal budaya yang ada di daerah Kampung Tugu. Selanjutnya kami juga akan memberikan edukasi yang baik bahwa siapa, bagaimana, dan apa musik keroncong Tugu itu sebenarnya. Itu adalah bagian daripada perjalanan di dalam penggarapannya dalam drama musikal nanti. Selain drama musikal juga ada penampilan keroncong Tugu, dan keroncong Tugu juga akan tampil di depan audiens setelah acara drama musikal ini selesai. Di sana akan kami lakukan di salah satu gedung kesenian yang ada di Taman Ismail Marzuki, teater kecil. Mudah-mudahan kapasitas muat dan bisa menampung lebih dari 400 orang karena kapasitasnya hanya mencapai 400 saja. Sekaligus juga nantinya memberikan sejarah yang belum pernah mungkin belum diketahui oleh orang lain, apa sebenarnya musik keroncong dan dari mana lahirnya musik keroncong. Itu akan kami sampaikan dalam drama-drama yang akan kita persembahkan nanti. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga kepada seluruh pemain, kru yang terlibat di dalamnya, termasuk Teater Kembang Batavia yang sudah menjadikan sebuah pertunjukan yang baik nantinya. Mudah-mudahan persiapannya akan benar-benar sudah 100% bisa dinikmati. Saya di sini dipercaya oleh Bung Guido Wiko sebagai direktur untuk sebuah pertunjukan kolosal, di mana pemainnya itu yang terlibat itu sekitar 150 orang kurang lebih, yang terdiri dari para pemusik, penari, dan para talent aktor aktris. Pertunjukan ini sendiri kita padatkan menjadi 1 jam lamanya durasinya, karena 1 jam kemudian setelah pertunjukan sandiwara ini show dilanjutkan oleh performnya keroncong Tugu Kavinho. Nah, cerita yang akan kita angkat untuk tema 100 tahun keroncong Tugu adalah sebetulnya kita lebih menitik beratkan bagaimana suka dukanya orang-orang keturunan Portugis yang ada di Malaka, kemudian menjadi tawanan VOC, ditarik ke Batavia, pinggir laut, dan ditempatkan di sebuah hutan rawa. Saya ingin menggambarkan bagaimana sengsaranya ketika manusia yang ditaruh di dalam hutan rawa. Artinya secara tidak langsung Belanda atau VOC ingin memusnahkan orang-orang keturunan Portugis yang kita sebut orang-orang mestizo. Mestizo ini artinya orang-orang yang sudah kawin-mawin, beralkulturasi dengan budaya-budaya lain, ya, sudah beranak pinak, sehingga muncul sebuah gen baru yang disebut kaum mestizo.
Kalau kita bilang orang Portugis salah juga, karena memang cikal bakalnya memang dari orang Portugis, tetapi sudah bercampur daur dengan orang-orang Melayu, orang-orang Chinese, ya, dan orang-orang Ambon dan segala macam, orang Jawa, orang Sunda. Nah, kita mulai itu dari mulai abad ke-16. Cerita ini kita angkat dari abad 1625. Kejatuhan bangsa Portugis di Malaka. Saya ingin menggambarkan bahwa sebuah kegemilangan yang pernah dimiliki oleh orang-orang keturunan Portugis, orang Portugis sampai keturunannya, ternyata itu berubah drastis, ya, 190 derajat menjadi orang-orang buangan yang hidup di dalam hutan rawa. Kalau kita melihat sekarang ini tanah datar, tapi kalau kita masuk ke 300 tahun atau 500 tahun sebelum ini hutan semua dan rawa ini. Banyak buaya, banyak ular, banyak badak dan segala macam. Di sini juga saya ingin menggambarkan bahwa dari mereka lah musik Indonesia lahir, terutama keroncong, ya. Dan saya bisa berani mengatakan bahwa musik modern yang pertama kali muncul di bumi Nusantara, terutama di Indonesia, itu musik keroncong sebelum adanya musik-musik modern lainnya. Kalau musik tradisi di Jawa, kemudian di Tanah Toraja, di segala macam Nusantara semua ada musik tradisi. Tetapi untuk musik modern, inilah awal kebangkitan musik Indonesia atau lahirnya musik Indonesia. Karena dari mulai keroncong itulah maka muncul musik-musik lain yang ada di tanah air. Itu berarti saya pastikan, ya kan? Nah, bagaimana kemudian juga saya menceritakan di sini bertahannya hidup orang-orang mestizo ini, orang-orang keturunan Portugis ini di dalam masa pembuangan. Mereka dibuang dengan beberapa persyaratan, ya, yang harus mereka laksanakan karena memang mereka menjadi orang tawanan. Mau tidak mau orang-orang mestizo ini hidup di dalam suasana baru, menjadikan Rawa sebuah kampung, dan kampung akhirnya berkembang menjadi sebuah kampung tugu yang sekarang itu kita jadikan situs budaya dan sejarah. Nah, saya pun menggambarkan bahwa orang-orang mestizo, orang-orang tugu bermain keroncong semenjak mereka tiba di Batavia. Artinya ketika tiba di hutan rawa yang disebut Kampung Tugu. Mereka bermain alat musik dibuat sendiri seingat mereka ketika mereka pernah di Malaka, yang disebut macina. Ya, macina itu sejenis ukulele bersenar berapa, Bang Edo? Bersenar 4. Ada lagi, sebenarnya 5 kata Bung Edo. Ada lagi jenis irama yang mereka bikin frunga, ya. Kemudian ada lagi yang berjenis citera. Jadi orang-orang Portugis yang dibuang ke Batavia, mereka membuat alat musik sendiri. Karena bunyinya crung, 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 crong, maka orang menyebutnya keroncong. Setiap bunyi alat musik yang dimainkan, entah itu namanya frunga, jitera ataupun macina, itu orang bilang main keroncong karena bunyinya crong, main keroncong. Nah, kalimat keroncong ini akhirnya akrab di telinga orang-orang Kampung Tugu dan desa-desa sekitar Kampung Tugu, sampai kepada orang-orang yang dari suku lain ikut menamakan bahwa jenis irama atau bunyian yang dimainkan oleh orang-orang keturunan Portugis itu bermain keroncong. Oleh karenanya keroncong hanya satu di dunia, yaitu di Batavia atau di kota Jakarta. Pengembangannya baru ada di wilayah mana-mana. Jadi kita akan menggambarkan bagaimana keturunan si A, si B, si C terus sampai seterusnya, sampai berapa generasi itu tetap melestarikan keroncong. Ini satu hal yang luar biasa bagi saya, karena jika tidak ada kebulatan tekad untuk memelihara yang namanya warisan benda, karena keroncong itu warisan benda, menjaga warisan itu teramat sulit. Nah,
Kenapa harus 100 tahun? Itu mungkin dimulai dari penamaan grup musik dari mulai Keroncong Tugu Moresco sampai kepada menjadi Keroncong Tugu Kavinho. Tapi lebih detailnya nanti Bung Edo, karena memang dia adalah penerus dari Keroncong Tugu Kavinho. Keterangan dari saya demikian. Pertunjukan ini sekali lagi didukung oleh aktor-aktor, ya kalau saya bilang yang sudah sering orang melihat di layar lebar, kemudian di dunia sinetron, ya sudah tidak asing lah. Di sini ada Budi Gunawan, kemudian ada Mak Suha, kemudian ada artis dangdut, ya itu ada Fodisela, dan masih banyak artis-artis yang bermain di layar lebar maupun sinetron. Jadi insya Allah pertunjukan ini layak apresiasi, layak tonton, layak jual. Tapi alhamdulillah kita tidak menjual tiket karena kita sudah ditanggung sepenuhnya oleh Mas Gibran, Wapres kita yang sangat baik hati. Terima kasih. Jeti, siapkah kamu menyusuri jejak 400 tahun budaya dalam satu panggung? Yuk, pantengin terus dan sampai jumpa di Kampung Tugu.